Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan, NIM 19 0416849, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu analisis lingkungan bisnis. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama, pendahuluan. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama seperti yang diilustrasikan gambar ekonomi, politik dan hukum, demografi, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang unik dan untuk bisnis. Pemilik dan manajer bisnis memiliki banyak kendala atau lingkungan internal bisnis yang mencakup keputusan sehari-hari. Mereka memiliki persediaan yang mereka beli, karyawan yang mereka pekerjakan, produk yang mereka jual, dan di mana mereka menjual produk tersebut. Mereka menggunakan keterampilan dan sumber daya mereka untuk menciptakan barang dan jasa yang akan memuaskan pelanggan yang ada dan calon pelanggan. Nama kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis umumnya berada di luar kendali manajemen, terus pulih meskipun para ilmuwan tidak yakin tentang konsekuensi lingkungan dan jangka panjang dari tumpahan minyak tersebut. Definisi lingkungan bisnis ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Profesor Fesch dan Anderson. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi konflik pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Bapak J.A. Raja dan Tuan C.J. Dugans. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas, selalu berubah ketika elemen-elemen yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total itu rumit dan terus berubah. Profesor Cash Dev. Lingkungan internal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, unit pemerintah, pemasok perusahaan keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan anggota organisasi. Profesor Gerard Burr. Setiap organisasi ada dalam lingkungan yang melampaui batas fungsionalnya. Lingkungan eksternal ini mewakili sekumpulan kondisi, keadaan, dan pengaruh yang dikelilingi dan mempengaruhi tertentu bergantung pada skenario dan situasi bisnis. Beberapa kekuatan pengaruh lebih penting daripada yang lain. Beberapa waktu yang berbeda dan lain agar berhasil perusahaan memahami lingkungan bisnis, efeknya, dan akan menentukan cara untuk menavigasi. Penting juga untuk membedakan lingkungan bisnis dari pasar. Pasar adalah konstruksi buatan manusia yang menyatukan 3 pemain utama: konsumen, bisnis, dan pemerintah dalam pertukaran barang atau jasa. Atau ide juga disebut tunduk dan dipengaruhi oleh lingkungan bisnis. Jadi bisnis yang ingin memahami dan menggerakkan kekuatan pasar mengaruhi bisnisnya dan harus mengajar supaya itu lebih memahami dan merencanakan dampak lingkungan bisnis. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.